Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan sekalian. Malam ini kita akan meluncurkan buku terbaru dari Pinto Anugrah yang berjudul Segala yang Dihisap Langit. Nah, ini buku ketiga, kalau tidak salah, buku ketiga dari Pinto Anugrah. Dalam peluncuran buku ini nanti kita akan bincang-bincang. Selain dengan Bang Pinto, juga hadir di sini Bang Randi Remena. Kemudian juga ada Jiwanggai. Nanti kita akan memantik sedikit soal bukunya Pinto Anugrah, Segala Dihisap Langit. Ini bukan bedah buku, tapi ini lebih ke obrolan mungkin nanti soal menghisap segala dihisap langit ini. Mungkin seperti apa perjalanan Bang Pinto selama menulis, proses kreatifnya dan segala macam, sehingga hadir buku ini di depan kita. Nah, sambil menunggu Bang Pinto, saya kutip ini ada penggalan dari kalimat segala menghisap langit. Zaman ketika para kayu saat ini telah habis. Sejarah telah menjadi dengung-dengung, tidak berkesudahan. Dan kita hanya tinggal kata-kata. Kata-kata yang terus dirawat dan hanya itu warisan ke anak cucu kita. Nah, apa yang terjadi? Nah, itu nanti yang akan kita tanyakan ke Bang Pinto soal segala yang dihisap langit. Baik, tidak kita perpanjang karena waktu juga berjalan. Segala yang dihisap langit ini dari sudut secara perspektif, nanti ada Bang Randi juga akan sesuai dengan tema ya, adakah kebenaran sejarah dalam fiksi? Apakah benar ini fiksi atau ini berpijak dari sejarah yang ada? Nah, itu nanti akan dijawab oleh Bang Pinto lewat teman-teman kita di depan, Bang Randi dan Jiwanggai. Mungkin untuk di awal sebelum Bang Randi dan J, mungkin saya dulu lah ya. Saya dulu yang akan ngobrol dulu sebentar sama Bang Pinto. Oke. Sebelumnya selamat datang Bang. Ini segala yang dihisap langit ini buku yang ketiga. Oh iya. Buku yang ketiga. Buku yang ketiga. Sebelum diceritakan lebih tapi jangan terlalu dalam lah ya, nanti orang nggak baca lagi. Oh ya, buku ini juga ada di toko buku Pertakan Stefa.
Nanti bisa kawan-kawan lihat di depan juga ada, di dalam juga ada. Harganya juga tertulis di sini. Saya tidak terlalu bisa membacanya karena terlalu kecil. Atasnya juga tidak terlalu nampak. 59.000. Berapa bang? 59.000 rupiah. Rupiah ya? Iya. Bukan ringgit ya? Masih rupiah. Oke. 59.000 rupiah. Gitu. Oke bang, mungkin di awal nih bang, sebelum teman-teman akan ikut berbincang-bincang. Kalau tidak salah buku ini kalau salah tolong koreksi. Ini salah satunya berpijak dari residensinya Bang Pinto. Kalau tidak salah atau benar? Beberapa bagian. Tidak seluruh. Tidak seluruhnya. Oke. Nah, segala di langit ini kira-kira berapa lama bang kerjakan? Ya terbagi dua. Pertama riset, kedua baru penulisan. Mungkin yang lama itu risetnya. Risetnya lama. Ya, kalau penulisan paling 6 bulan. Maksud 6 bulan? Penulisan 6 bulan? Nulisnya 6 bulan. Risetnya? 3 tahun. 3 tahun riset? 3 tahun 6 bulan ya? 3,5 tahun. Oke, cukup lama. Harus matang gitu bang ya. Oke. Apa namanya? Itu pembuka saja. Mungkin dari sesuai dengan tema adakah kebenaran sejarah dalam fiksi. Bang Randi sejarawan muda kita nanti akan coba mengulik-nguliknya seperti itu. Mungkin ada pembuka dulu bang, silakan. Oke, selamat malam teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Jadi saya akan mulai sesuai dengan tema. Ini berupa pertanyaan ya, adakah kebenaran sejarah dalam fiksi? Jika kita khususkan fiksi yang dimaksud di sini tentu saja mengacu ke novel terbaru yaitu Anugerah Segala Yang di Kisah Langit. Karena novel ini memang berlatar sejarah, lantas apakah dalam novel ini ada kebenaran sejarah? Sebetulnya ini adalah tema yang cukup rumit. Untuk menunjukkannya, saya rasa jika saya mengajukan beberapa statement itu harus bisa dengarkan dulu. Jadi kita ngobrol aja jadinya bahwa ini tidak terlalu kaku. Jadi pertama, apa yang dimaksud kebenaran sejarah itu berbeda dengan fakta. Sebetulnya fiksi ini lebih tepatnya dipertentangkan dengan fakta dan fiksi. Namun karena kita kasih coba melihat yang lebih jauh kebenaran sejarah, jadi kita harus membedakannya dulu. Fakta adalah hal-hal yang faktual. Fakta bisa berupa tulisan, dokumen, berupa artefak, benda-benda budaya yang dibuat oleh manusia, bisa juga tinggalan-tinggalan kebudayaan lainnya dan seterusnya. Sementara kebenaran sejarah itu dibangun di atas fakta-fakta tersebut. Fakta-fakta yang menunjang klaim kebenaran sejarah juga adalah fakta-fakta yang berhubungan dengan klaim tersebut. Misalnya ketika kita mengklaim mengajukan bahwa di suatu tempat pernah terjadi perang A, itu tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa pada tahun yang sama di tempat yang sama terjadi ikan berenang, misalnya ada seorang copet. Itu secara langsung tidak ada berhubungan. Jadi fakta-fakta yang mengkonstruksi kebenaran sejarah itu adalah fakta-fakta khusus yang tertentu. Nah, sekarang terkait soal fiksi, adakah kebenaran sejarah dalam Segala Yang di Kisah Langit? Dalam kadar tertentu, novel Pintu Anugerah memang menggunakan bahan-bahan mentah. Jadi sifatnya bukan kebenaran sejarah tapi peristiwa sejarah yang faktual.
fakta ini sudah menjadi fakta keras, sudah disepakati bersama-sama. Contohnya adalah latarnya perang Padri atau apa yang disebut sebagai perang Padri. Bahwa di tempat yang sekarang disebut Sumatera Barat pada paruh pertama abad ke-19 itu pernah terjadi perang antara apa yang disebut kaum adat dengan apa yang disebut kaum Padri. Itu adalah fakta keras, fakta yang tidak bisa dibantah lagi. Tidak ada orang yang membantah bahwa pada tahun-tahun tersebut terjadi perseteruan, pertikaian atau peperangan. Kemudian dari sana Bang Pintu kemudian sebagai karya fiksi kita tidak bisa serta-merta menempatkannya dari fakta-fakta yang dipakainya. Kita tidak bisa melihatnya sebagai sebuah tawaran untuk inilah kebenaran sejarah perang Padri. Itu jelas tidak bisa karena kita memperlakukannya jelas sebagai fiksi, karya sastra. Cara kerjanya dengan karya kajian sejarah sangat jauh berbeda, sangat jauh sekali berbeda. Jadi apakah ada kebenaran sejarah? Tidak ada. Apakah ada fakta dalam novel sejarah yang terkandung dalam? Ada. Kita bisa mengatakannya ada, jelas ada. Banyak sekali yang bisa kita jadikan contoh. Salah satunya adalah latar belakang tahun tadi. Mungkin itu dulu Bang, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Oke, terima kasih Bang Aldi. Nah, seperti bilang Bang Aldi tadi, saya juga sudah baca. Jadi sepertinya ini adalah latar belakang di Perang Padri. Karena dari tokoh-tokohnya kemudian menghadirkan beberapa disebutkan bahwasanya tokoh-tokoh Padri pun hadir di sana. Nah, mungkin kita ke Kak J. Kak J ini juga sudah membaca katanya dari perspektif Kak J sendiri, kira-kira segala yang disap lagi ini dari perspektifnya Kak J lah. Apa yang bisa Kak J kasih statement untuk komentari maksudnya apa yang sudah dibaca itu. Jadi komentar aku ya Bang tentang novelnya Bang Pinto ini, Segala yang Dihisap Langit. Dan sesuai tema, adakah kebenaran sejarah dalam fiksi? Tapi menurut Bang siapa Bang tadi? Bang Ray panggilannya. Ya. Bang Ray. Menurut Bang Ray kan sebenarnya bukan kebenaran sejarah, tapi fakta sejarah yang ada di dalam novel ini. Ini untuk pertama statement dulu ya Bang Uyong. Ya, statement aku keren sih menurut aku karena membalut sejarah atau fakta-fakta sejarah dalam novel kan itu hal yang menarik. Even kadang orang menurut aku nih, kalau orang buat novel dengan latar sejarah atau fakta-fakta gitu, kadang kan nggak perlu dia mempertanggungjawabkan, kadang nggak perlu kan, karena ini fiksi kayak gitu. Cuma aslinya Bang Pinto butuh waktu 3 tahun buat ngeriset ini, berarti dia benar-benar nyari fakta-fakta yang benar. Dia nyari fakta itu nggak main-main kalau dia benar-benar cari tentang kayak latar di sini kan tentang Padri kayak gitu. Jadi patut dibaca sih juga, apalagi buat kalian yang pengen tahu tentang sejarah-sejarah, mungkin dari sini sedikit fakta-fakta bisa didapetin kayak gitu sih Bang. Oke, sebelum lanjut mungkin di akan ada, saya kasih kesempatan lah ya buat kawan-kawan yang lain kalau misalnya ingin ngobrol sama Bang Pinto soal novel terbarunya. Barangkali ada? Ayo. Tidak pada mengantuk kan?
Tanya, ngobrol dulu lah. Tidak tahu ya. Maksudnya ini baru 6 halaman, tapi kalau dari apa ya? Ketika aku membaca di 6 halaman pertama ini yang terbayangkan seperti membaca sebuah naskah drama tuh ketika aku membayangkannya ya. Cara bertutur Patik itu entah karena latar Patik itu yang banyak menulis naskah drama atau apa. Tapi membayangkan kalau di panggung ini, ya kayak gini ada dialognya semua yang munculnya itu terkata seperti naskah drama. Menurutku perasaanku ketika 6 halaman ini aku baca. Lalu tokoh perempuan yang mengingatkan aku pada misalnya orang-orang Belanti, Luisan Hadi, karakter perempuan Minang digambarkan itu loh, yang apa ya, baga tapi juga sekaligus tertindas menurutku. Lalu kemudian ada agak cabul dan tanda kutip gitu loh, maksudnya cara penyampaian beberapa kata itu. Selebihnya saya segitu, belum ada yang bisa aku sampaikan karena baru sedikit sekali ya. Gimana dong? Tapi selamat buat Kotik, buku yang ketiga nih. Buku yang ketiga, tentu ditunggu buku-buku berikutnya nanti. Terima kasih Kak. Itu buku keempat. Buku keempat, kelima, keenam. Oke. Ada kabar yang lain? Mungkin yang mau ikut ngobrol? Bang Ari? Belum baca. Ya, karena ini memang baru peluncuran. Ini baru meluncurkan. Gitu. Mungkin sebelum Bang Randi ke Kak J, mungkin Pak Datuk mungkin bisa ceritakan sedikit seperti apa prosesnya sehingga hadir segala desa langit hari ini. Saya kasih sedikit saja. Halo. Ya, ya mungkin orang menulis tentang Padri di luar narasi besar Padri itu mungkin sudah banyak. Itu pertama dorongan saya menulis tentang Padri ini. Tapi umumnya orang-orang menulis tentang Padri selalu dengan selalu atau tidak jauh berada pada narasi kepahlawanan Tuanku Imam Bonjol. Itu pasti. Tapi pada kenyataannya kan Padri ini peristiwa yang begitu panjang, mungkin melibatkan 2-3 generasi. Nah, kemudian saya ingin menulis novel atau fiksi yang berlatar sejarah, karena pada umumnya selama ini kesannya fiksi atau novel sejarah itu kan tebal-tebal, berat. Maksudnya berat itu cenderung fiksi atau novel sejarah ini orang selalu mengulang narasi sejarah kembali, diceritakan dalam bentuk fiksi, narasi linear. Nah, saya tidak ingin mengambil dua bagian itu. Pertama yang harus saya elakkan adalah saya tidak ingin mengulang narasi sejarah dalam narasi fiksi saya. Kedua, saya tidak ingin mengambil narasi besar perang Padri, yaitu Tuanku Imam Bonjol atau tentang kepahlawanannya dalam perang Padri ini. Maka kemudian saya menemukan celah atau bagian yang harus saya ceritakan, bagian yang harus saya tulis, yaitu sebenarnya adalah bagian pada, ya istilah Minangnya cakak awak sama awak gitu. Dan memang Padri ini bermula pada bagian itu yang sejauh yang saya pahami, bahkan satu keluarga seperti latar di latar di novel saya ini.
Kemudian saya ingin bercerita atau menulis novel yang selama ini adalah terutama bagi orang Minang adalah bayangan masa lalu yang kabur atau memang sengaja dikaburkan, saya nggak tahu. Bagian mungkin yang selama ini tabu untuk diceritakan atau diangkat, tapi saya malah menemukan hal-hal tersebut ya memang bukan dari fakta keras atau data yang akurat atau data yang keras. Mungkin saya lebih banyak dapat dari ingatan-ingatan kolektif masyarakat Minang itu sendiri maupun dari celah-celah catatan-catatan sejarah yang ada. Misalnya, kenapa Tuanku Nanbence membunuh eteknya atau bibinya karena memakan sirih. Ternyata hal yang saya temukan dan itu memang logis. Sirih yang kita bayangkan, yang kita bayangkan pada hari ini itu sangat berbeda pada masa itu. Sirih pada masa itu, sadanya itu mengandung candu atau opium. Nah, sangat logis bagi saya kemudian kenapa Tuanku Nanbence membunuh bibinya sendiri. Dan kemudian saya juga mendapat keterkaitan bagaimana peran datuk-datuk di Minangkabau itu untuk perdagangan candu atau perdagangan opium sangat besar. Bahkan itu menjadi bisnis utama para keluarga datuk pada masa itu. Untuk baik itu ke Bandar Padang, pantai barat ini maupun ke Selat Melaka. Nah, yang saya dapat hal-hal tersebut yang kemudian menjadi pemicu peristiwa Padri. Salah satu ya, ini saya bukan mengklaim itu pemicu utamanya, enggak. Saya juga nggak tahu apa pemicu utama. Cuma itu salah satu yang menjadi pemicu adanya peristiwa Padri ini. Bahkan itu juga mengakibatkan satu keluarga saling bunuh-membunuh. Dan kemudian ada pergeseran ideologi dalam satu keluarga karena memang perubahan zaman yang ada. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian saya berusaha membangun narasi dalam novel saya ini. Dan tentu saja saya juga harus punya pilihan cara bercerita yang tepat. Akhirnya saya memilih kalau cara bercerita yang mendayu-dayu, yang penuh dengan kalimat-kalimat indah ala balai pustaka, mungkin itu nggak tepat cara saya menceritakannya. Akhirnya kemudian beberapa kali rombak saya juga menemukan formula bagaimana menceritakan ini seperti itu. Dan memang ini novel ini banyak kena rombak bahkan sampai naik cetak, sampai udah ditangani oleh penerbit. Ya seperti itulah mungkin kira-kira bagaimana proses saya menulis segala yang di Sablang ini. Oke, mari ke Mbak Randi. Kira-kira dong di segala riset langit dari pembacaan Mbak Randi, sejarah apa saja yang dihadirkan? Sejarah apa? Kalau Pak Ri sudah disebut tadi. Tapi kira-kira yang lain dari kebenaran-kebenaran sejarah yang ada di Minangkabau di dalam segala riset langit itu kira-kira apa saja yang dihadirkan oleh Bang Binto menurut Bang Randi?
Oke, Yoyo. Jadi pertama-tama yang sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita tetap harus memposisikan karya sastra sebagai karya sastra, karya sejarah sebagai karya sejarah. Dalam hal ini, dalam konteks ini, segala yang bisa langit adalah karya sastra. Jadi pertanyaan apakah peristiwa sejarah yang apakah ada hadir? Tentu saja iya, dia mencerminkan peristiwa-peristiwa sejarah di masa lampau, tapi bagaimana karya sastra menghadirkan masa lalu jelas sangat berbeda dengan bagaimana sebuah karya sejarah menghadirkan masa lalu. Contohnya misalnya seperti ini, kalau dalam karya sejarah kita tidak bisa menuliskan bahwa dalam karya tersebut bahwa misalnya adegan pertama di halaman 1 ketika Magi Petangkang itu berlari turun dari rumah ledang, apakah itu betul-betul terjadi? Dalam karya sejarah tentu saja selama ada bukti bisa jadi bisa kita mempertahankan klaim tersebut bahwa betul-betul ada kejadian seperti itu selama ada bukti. Dalam karya sastra tentu saja hanya beda lagi, bebas Bang Binto bisa ngapain aja, dan cuma bukan Bang Binto, misalnya siapa lagi yang menulis sastra berlatar sejarah, Eka Kurniawan, bahkan juga cukup dia bagaimana dia mengarang cerita yang berlatar tiga zaman dari zaman Belanda sampai zaman Jepang. Dia bebas saja selama catatan tadi bahwa karya sastra tetaplah harus diperlakukan sebagai karya sastra, karya sejarah adalah diperlakukan sebagai karya sejarah. Dalam banyak diskusi mengenai novel pertama itu nanti itu ya, yang saya ikuti terus, setiap diskusi itu selalu ada pertanyaan bahwa atau tuntutan kepada pengarang untuk menghadirkan bertindak sebagai sejarawan. Pengarangnya dituntut untuk bertindak sebagai sejarawan, harus presisi dalam ucapnya, tanggal-tanggalnya tepat, apa yang pakai itu tepat. Dia nggak bisa lah, ya. Nggak masuk akal kalau ini kan karya sastra, bukan karya sejarah. Nah, jika pun nanti di dalam karya sastra itu ada misalnya sesuatu yang janggal, katakanlah ada yang sesuatu yang janggal, yang saat kita menemukan sesuatu yang janggal itu, misalnya saya pernah membaca novel tentang PKI, misalnya dituliskan bahwa pada tahun 50-an itu PKI itu dilarang, jadi partai terlarang, padahal faktanya enggak. Faktanya adalah PKI itu dilarang tahun 65, tahun 66 tepatnya, bukan tahun 65. Jadi pertanyaannya, kenapa dia menulis seperti itu? Bukan kita menuntut, kamu nggak boleh nulis itu. Dia pengarang, mau ngapain gitu? Dia bebas kan, mau ngarang apa aja. Namanya pengarang, yang dibikinnya fiksi, fiktif. Ya sifatnya fiktif. Dia bersifat fiktif. Dia ngapain itu yang namanya apa? Harus kita tuntut pengarang untuk menghadirkan narasi yang presisi yang itu nggak bisa, jelas nggak bisa. Apakah misalnya contohnya adegan ketika Kasem Raja Malik itu mengamputasi itunya, anunya. Apakah itu membaca? Apakah itu kejadian real? Enggak ya. Dari mana Bang Binto mendapatkan gambaran tentang itu? Tentu saja dari imajinasinya atau dari pengalaman yang diharinya, karena pengarang itu membayangkan masa lalu, dan ini nggak ada salahnya ya, saya tidak menyalahkan. Membayangkan apa yang dialami oleh manusia sekarang juga dialami oleh manusia di masa lalu. Bentuk langit misalnya dibayangkan sama dari dulu sampai sekarang. Deru angin,
apalagi bulu kuduk yang berdiri, orang itu gigi, itu kan berdasarkan pengamatan yang dialami pengarang hari ini. Beda lagi kalau dengan karya sejarah, misalnya ketika sejarawan seperti Christine Dobel itu mengatakan bahwa Perang Padri ini salah satu yang mengakhirinya adalah ketika Tuanku Imam Bonjol memutus kemenakannya untuk pergi ke Arab, ke Mekah untuk belajar lagi Islam. Dari mana Dobel mendapatkan pengetahuan tentang itu? Dari autobiografinya Imam Bonjol sendiri, ada ditulisnya. Saya juga sudah baca, di sana memang ada ditulisnya. Ketika dia mengutus itu memang ada. Jadi itu bersifat faktual. Jadi bedanya di sana kira-kira antara karya sastra dan karya fiksi. Jadi ketika kita menanyakan apa sebetulnya pertanyaannya kurang tepat. Tapi novelnya bisakah menggambarkan sejarah? Jangan bisa. Dia menggambarkan bagaimana peristiwa di masa lalu, dan penulisnya sendiri membentuk ini adalah cara lain untuk tawaran lain untuk melihat Perang Padri, dan itu menarik sekali, terutama penggunaan sumbernya dari Ranji. Ini jarang-jarang sekali secara keilmuan orang sejarawan sendiri mungkin belum berpikir, mungkin ada tapi setahu saya tidak banyak atau belum pernah ketemu kecuali Bang Pinto yang punya Pangana seperti itu, membaca sejarah ini lewat perubahan nama-nama dalam Ranji. Di Ranji itu demikian panjangnya, dari perubahan nama itu kita bisa melihat proses sejarah di sana yang merubah nama-nama tersebut. Sangat menarik sekali kalau dilihat dari sana. Kita akan mendapat gambaran-gambaran ini kayak apa nih ya, sejarah. Dan tetap saja kembali kepada dikotomi pembedaan yang pertama tadi, kita tetap memperlakukannya sebagai karya sastra, karya sejarah sebagai karya sejarah, karena sangat berbeda. Mungkin itu Bang. Lanjut nih ke Bang Vito dulu. Kenapa judulnya Segala yang Diwisatakan? Apa maksudnya? Saya bercerita mungkin tentang sebuah perubahan zaman yang dialami oleh masyarakat Sumatera Tengah, masyarakat Minangkabau pada suatu masa. Nah, dan saya memetaforkannya itu zaman yang sebelumnya itu habis karena memang ya anggaplah dibalikkan oleh Tuhan, seperti itu, dibalikkan oleh langit atau diambil kembali oleh langit, seperti itu. Nah, kenapa saya memetaforkannya seperti itu? Karena kita pada hari ini memang benar-benar begitu kabur tentang masa itu atau tentang zaman itu, terutama ya kita orang Minang ini, atau narasi-narasi tentang Minangkabau pada masa itu. Kalau dilihat misalnya tentang ya yang bicara tentang Minangkabau, baik itu dengan catatan sejarah banyak. Misalnya salah satunya ya bahkan orang luar, misalnya Dobby atau siapa yang sekretariat putus, Adler, misalnya seperti itu. Bahkan orang Minang sendiri juga sudah banyak berusaha membicarakan Minangkabau pada masa itu. Cuma ya masih dengan awang-awang seperti itu. Nah, ya karena hal tersebut, makanya kemudian saya tertarik untuk ikut masuk ke dalam peristiwa atau posisi yang atau zaman yang ya masih mengawang-awang seperti itu. Salah satu cara saya masuk adalah dengan Ranji.
saya sudah beberapa banyak mengumpulkan ranji, terutama keluarga-keluarga datuk misalnya. Tidak banyak atau rata-rata ranji-ranji yang ada itu hanya tujuh generasi. Jarang, bukannya tidak ada, tapi jarang yang melewati 7 generasi. Nah, kalau dihitung timelinenya, 7 generasi dari timeline kita saat ini, itu tepat 200 tahun atau tepat pada masa Padri, seperti itu. Nah, ini kemudian memang menandakan kenapa terputus. Saya mengingatnya bukan terputus dari kita saat ini atas itu, tapi kenapa dari masa yang sangat lampau itu terputus pada masa itu, dan kemudian ada suatu zaman atau suatu garis di ranji itu yang hilang, kemudian baru bersambung lagi sampai saat ini. Nah, bagian itu yang kemudian kekosongan itu yang kemudian berusaha saya ambil, berusaha saya bangun narasinya dalam novel seperti itu. Berat sekali. Baik, nih daripada diam-diam sekali lagi nih. Novel Sebulan di Planet ini diterbitkan oleh Bentang, Bentang, kemudian berapa banyak Bang diterbitkan, dicetak? 3.000. Belum itu mungkin Kak J mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan novelnya Bang Victor. Kemarin kayaknya catatannya banyak kan? Ya buat Bang Putra ya. Tadi sebenarnya aku mau nanya Bang, kenapa milih dari banyak bahan sejarah di Minang, kenapa Abang milih Padri? Tapi Abang udah sempat jawab kan, karena Abang nemuin ada celah yang bisa dibahas kan, dari yang orang-orang udah banyak banget bahas kisah heroiknya, Abang dapat celah kisah-kisah yang bisa dibilang kejahatannya lah ya gitu. Terus Bang, kan Abang bilang nih 3 tahun Abang buat ngebahas meriset tentang novel ini gitu ya, sejarah-sejarah yang ada di sini, latar belakangnya dan lain-lain gitu. Waktu Abang ngeriset ini, Abang ngeriset sendiri atau ada orang yang ngebantu Bang, atau ahli sejarah atau apa gitu? Sama aku boleh ini, tadi kan Bang Randi sempat bilang nih Bang, kalau novel-novel yang berlatar sejarah gini nggak perlu lah kita nanya tentang keabsahan, keaslian atau ke fakta-fakta yang ada di sini benar apa enggak. Tapi menurut aku perlu Bang, karena kan kalau nulis novel itu kita perlu logika-logika gitu loh Bang. Jadi kayak itu juga membantu, kayak misalnya si Kasim yang tadi Abang sempat bilang menghancurkan kelaminnya itu kan kita butuh logika setelah dia ngehancurin apa yang terjadi sama dia, entah dia mati atau nggak bisa dipakai lagi kelaminnya, kayak gitu tuh loh Bang. Jadi emang kalau kalau misalnya buat novel tetap perlu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, karena kita kan butuh logika gitu buat menulis biar tahu dan bisa apa ya istilahnya tuh Bang. Pokoknya perlu tuh Bang menurut aku. Kayak gitu. Sama yang tadi Bang, gimana sih Abang dalam meriset ini? Apa Abang riset sendiri sejarah-sejarah yang ada di sini? Atau ada nih orang lain yang ngebantu, ahli sejarah kayak apa gitu? Ya, kalau riset tentu saya melakukan riset sendiri, cuma ya pasti dibantu oleh beberapa orang. Ya, kalau ahli sejarah mungkin tidak banyak, ya paling 1-2 ahli sejarah yang benar-benar saya percaya. Tapi ya kebanyakan adalah karena saya melakukan metode
kolektif atau ingatan kolektif seperti itu, yang paling banyak saya tanya itu adalah ya masyarakat yang memang punya perhatian terhadap peristiwa Padri ini. Misalnya seperti dari dulu saya sudah tahu misalnya tentang, apalagi saat membaca naskah drama Wisra Nadi tentang Perang Padri ini, tentang tuanku Nandence membunuh bibinya karena makan sirih. Nah, saya masih risih dengan narasi itu. Kenapa? Kok nggak masuk di akal? Hanya dengan memakan sirih saja dibunuh seperti itu. Masa begitu kejam, begitu maksudnya tidak ada landasannya untuk membunuh ini seperti itu. Akhirnya saya mendapatkan jawaban itu malah bukan dari ahli sejarah, tapi memang dari masyarakat yang punya perhatian terhadap Perang Padri itu. Oh, dulu masa itu memang sangat marak perdagangan candu, opium, dan sirih yang kita temukan saat ini itu sangat berbeda dengan sirih pada masa itu. Sirih itu mengandung opium, mengandung candu. Akhirnya ya saya bisa menyimpulkan candu inilah alasan utamanya kenapa ada sampai pembunuhan itu. Nah, kemudian misalnya kayak cara berjudi atau main nampuk, raminang. Itu ke Randi kalau nggak salah saya tanya. Apakah sama bentuk dadu hari ini dengan dadu pada masa itu? Dadu orang tradisional ternyata berbeda. Kalau sini kan ada titik-titik yang menandakan angka 1, 2, 6. Ya sampai 8 ya, sisi dadu 8. Nah ternyata pada masa itu hanya 2 sisi, putih dan hitam. Nah kemudian saya hubungkan dengan, ini sangat cocok sekali dengan narasi Padri yang perseteruan antara kaum hitam dengan kaum putih. Makanya kemudian saya menemukan sebuah alasan yang kuat di dalam narasi. Nah, hal-hal menyusun, sebenarnya yang paling susah itu adalah menyusun data-data riset itu, kemudian melesatkannya di dalam novel saya. Misalnya seperti, tentu saja saya tidak ada bercerita tentang Tuanku Nandence di dalam ini. Enggak. Ya. Oke. Dan mau ke Barangdi dulu nih. Dalam sepengetahuan Barangdi, ketika masa Padri itu banyak ya kalau dalam buku PSBB itu PSBB ya sejak beberapa PSBB kayak masih PSBB kayak. Nah itu narasi soal Padri itu kan itu sebagai digambarkan tanda kutip itu kan orang-orang yang mulia sekali di buku PSBB. Tapi sesungguhnya apa yang terjadi sebenarnya di masa Padri itu ketika ada di tempat kita? Coba sedikit saja Bang. Kalau soal itu sebetulnya kita bisa masuk dari novel itu. Jadi salah satu fungsi karya sastra yang menarik adalah dia adalah gerbang yang bagus untuk bisa dijadikan gerbang untuk membahas masa lalu, termasuk dalam ini Perang Padri. Seperti yang ditulis Heru ini di depannya, ini tentang pertautan abadi antara kebanggaan dan kebendiran, kepungahan dan ketidaktahuan serta kehormatan dan kebedaban. Jadi dari data-data yang tersedia, memang peristiwa tersebut dengan itu percampuran dua hal tersebut, kehormatan, kebedaban
kalau mau dikatakan apa yang disebut kaum Badri itu biadab, ya memang ada unsurnya. Karena Pak, misalnya soal perbudakan, apa yang kita mengerti sekarang sebagai perbudakan, itu dulu wajar kan, hal yang perbudakan kemana-mana Padri, kelompok Padri itu melebarkan kekuasaannya, mereka biasanya menjarah kampung tersebut dan menawan beberapa orang itu di bawahnya sebagai pekerja untuk menggarap sawahnya. Dan juga mereka kadang mengambil kerbau. Apakah kaum adat juga dengan demikian kaum adat ini otomatis sesuci? Tentu saja tidak. Mereka misalnya, jadi salah satu pola perang ketika itu adalah membakar padi dan lumbung. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang disebut kaum adat itu salah satunya itu membakar padi lumbung. Jadi kampung-kampung yang berdas ada di sana ada padrinya. Jadi sama biadab lah kalau kita sebut biadab. Kalau kita ukur pakai nilai moral ya, sebetulnya kalau zaman itu kita nggak bisa juga bikin biadab karena norma-norma ketika itu wajar saja, memang begitu orang perang. Bukan seperti ini. Sekarang kita kan udah HAM segala macam, berbeda persepsi kita tentang yang baik dan buruk. Ketika itu ya mungkin kayak gitu biasa aja. Tapi yang salah adalah ketika PSBB tadi, narasi resmi yang ditulis sejarah ini dalam memposisikan satu kelompok sebagai yang mulia dan kelompok lainnya sebagai yang itu kan penilaian-penilaian yang bersifat moral. Sebetulnya itu sangat jauh dari disiplin sejarah, itu bukan ranah sejarah sebetulnya menilai secara moral itu. Ilmu sejarah hanya bisa melihat dari mana sih munculnya moral-moral tersebut. Kenapa moral di tahun 9 penilaian moral di abad ke-8 berbeda dengan penilaian moral dan nilai-nilai moral yang ada di abad 20. Ilmu sejarah tugasnya itu bukan menilai sejarah dengan secara moral. Nah, karya sastra pengarang tidak sedikit yang terjebak dalam hal ini. Ini sudah dibahas panjang lebar oleh Widya Herlambang dalam bukunya Kekerasan Budaya Pasca 65. Dia menggambarkan bagaimana para pengarang yang anti komunis dalam karang-karangannya itu menggambarkan komunis ini, orang-orang PKI ini sebagai orang-orang yang licik, yang mau menang sendiri, ketika ada masalah dia lari, bla 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 segala macamnya. Itu sebetulnya tidak apa. Saya tak tahu kenapa pengarang buat saatnya itu bisa kembali ke bagian pengarang ya, kenapa harus pakai judgment moral seperti itu. Kalau ilmu sejarah sendiri dia tidak mengurus moral, itu abstrak, absurd, yang bisa diapakan, bukan ada kategorinya, nggak jelas, tidak objektif gitu, yang seperti itu. Jadi PSBB itu salah. Beruntunglah kita punya pengarang-pengarang seperti Barito yang tidak mau lagi mengulangi cerita-cerita versi PSBB tadi dalam novelnya, tidak mau lagi mengulangi para sejarawan yang menulis tentang buku-buku PSBB itu. Jadi kalau kembali kepada pekerjaan Bang Ul, Bang Iyong, apakah ya sama-sama biadab lah kalau kita pakai kalau kata biadab. Tidak ada yang hitam putih kalau dari segi moralnya, sebetulnya sama-sama ya percampuran kompleks. Oke. Aja sudah baca, kemudian di sana seperti dibilang kayak tadi, di sana tuh ada tokoh perempuan. Rangkayu Rabiah. Kalau tadi kalau kata kalian tadi digambarkan dia berani, tapi kemudian sekaligus tertindas, gitu kan? Berani, gitu kan? Tapi kemudian dia juga tertindas akhirnya, gitu kan? Menurut KJ, di hari ini apa ditulis oleh Bang Tito dalam Segala di Saat Langit itu cukup menggambarkan perempuan Indonesia di hari ini, tidak hanya di Sumatera, kan juga berasal dari timur atau dari barat, tengah, timur. Kira ada nggak benang merahnya apa yang diciptakan sama
Bang Pinto itu dengan kepingan perempuan di hari ini? Jadi pertanyaan Abang, apakah apa yang digambarin Bang Pinto di novel itu bisa menggambarkan keadaan perempuan di zaman sekarang? Kalau kayak gitu Bang pasti adalah ya, karena kan banyak nih perempuan di sini pasti ada yang mengalami hal kayak gitu juga, yang kayak digambarin sama Bang Pinto tentang em, si Rabiah ini kan. Apalagi kayak ini waktu zaman-zaman em, konflik antara orang yang masih memegang kepercayaan dulu dan masuknya orang yang udah beragama kayak gitu. Jadi semua yang dilakuin apa yang dilakuin sama orang-orang yang tidak beradab itu pasti salah. Tapi aku rada ini bang, aku ini nggak menjawab pertanyaan abang sih, tapi aku rada rancu gitu bang, dan pengen tanya ke mumpung ada bang Randi yang lebih tahu tentang sejarah Minang, apa benar bang kalau zaman itu em, apa ya orang-orang Minang sebar-bar itu bang, kayak misalnya di rumahnya sendiri nih selingkuh lah, nikahnya banyak kayak gitu bang di zaman itu ya. Sebenarnya nggak menjawab sih pertanyaan ini, tapi aku jadi penasaran kalau bang, karena membaca cerita ini kan aku bukan dari sini juga, jadi kurang tahu lah tentang sejarah itu bang. Penasaran aku. Soalnya di sini juga bahas itu dan kayak itu bagian kayak itu bagian besar dari novel abang kan. Abang ngebahas tentang Ranji dan kelakuan yang ada dari satu keluarga ini yang disorot banget sama abang selain Padri sendiri kayak gitu. Jadi aku jadi penasaran apa benar tuh. Jadi pertanyaannya apa sih barbar itu? Yang jelas apa yang kita bayangkan sebagai barbar hari ini di masa lalu itu belum tentu barbar. Kadang dia punya fungsi tertentu, pertama fungsi sosialnya. Dalam hal ini Minangkabau sebagai yang memakai matrilineal, dalam beberapa kebudayaan matrilineal lainnya, laki-laki memang fungsinya hanya sebagai itu pejantan. Dia hanya datang ke rumah istrinya untuk membuahi istrinya, untuk menghasilkan keturunan. Dia tidak punya, ini bukan di Minang saja, banyak di beberapa kebudayaan itu materinya seperti itu juga. Terkait tindakan apa yang kita sekarang mungkin membayangkannya ini asusila yang terjadi di dalam rumah gadang, ada semacam orang dengan gampang berselingkuh, karena konsep rumah gadang itu kan seperti itu, tidak terlalu dekat-dekat kamarnya berjejer di belakang, di depannya ada ruang tengah. Ya, salah satu yang tentang Padri sebetulnya adalah memang itu yang tidak disepakatinya dari sistem matrilinealnya. Salah satunya adalah itu konsep rumah kandang itu, di mana dua orang perempuan misalnya dan yang memiliki suami berbeda-beda, itu satu saat suami si perempuan A bisa berada sangat dekat dengan si perempuan B, padahal dia tidak suami istri, misalnya iparnya, kakaknya, mereka kan bisa dekat dengan serumah. Secara tradisional itu kan sebetulnya tidak ada masalah, tapi orang Padri itu salah satunya yang dipermasalahkannya. Ya. Kalau barbar atau enggak, saya mungkin perlu itu juga kita tanya sama antropolog, apa sih fungsinya yang seperti itu, atau pada sosiolog. Mungkin itu. Oke, saya balik ke bukunya Bang Pinto. Ini ada covernya bang, ada covernya, gitu kan. Ada seperti gambar matahari, sepertinya ya, dan ada gambar bunga matahari, kalau tidak salah.
Mungkin bisa cerita sedikit Bang soal pemilihan cover Segala di Sab Langit ini. Ya, masalah cover memang jadi apa ya? Ini juga menyangkut penerbit sebenarnya. Jadi saya cukup senang dengan proses menerbitkan novel ini. Maksudnya pada prosesnya penerbit memang membentuk tim khusus atau tim tersendiri. Mungkin tidak hanya untuk buku saya, tapi buku-buku di bawah terbitannya beda-beda timnya. Nah, di tim itu memang ada editor saya, ada tim promosi atau orang promosi atau pemasaran, kemudian ada orang ya media sosialnya dan orang desainnya di dalam. Nah, di dalam sebuah grup WA WhatsApp. Nah, di sana tentu terjadi perbincangan yang sangat alot, terutama saat proses buku ini. Nah, pada saat itu memang yang desain cover bertanya sama saya, ada tidak tawaran atau usulan sebagai penulis maunya seperti apa. Nah, akhirnya kemudian ini awalnya novelnya kan judulnya Kanaka Medinindra, baru kemudian diganti menjadi Segala yang di Sab Langit. Nah, karena diganti Kanaka Medinindra ini hilang, dan ada beberapa bagian di novel ini juga dihilangkan karena sudah tidak itu lagi judulnya, ada sekitar 2 bab. Akhirnya saya ingin mengekspresikan Kanaka Medinindra ini pada cover. Kanaka Medinindra ini artinya Raja di Pulau Emas. Karena saya berasumsi bahwa pra Padri itu, masa sebelum Padri itu adalah masa di mana emas melimpah ruah dan ya anggaplah keluarga bangsawan atau keluarga-keluarga datuk di Minangkabau itu memang sangat-sangat kaya akan emas dan materi begitu. Nah, kebetulan prasasti Kanaka Medinindra ini ada, cuma kan merujuk pada Aditya Warman. Tapi ya saya bilang ke desain cover saya bahwa bisa nggak diinterpretasi prasasti ini. Prasasti itu memang tidak ada tulisan, keterangan atau apa, hanya gambar bunga matahari, gambar matahari, kemudian bulat-bulat seperti emas di prasasti itu. Akhirnya ya beberapa kali bentuk proses, akhirnya jadilah seperti yang di cover sekarang ini, interpretasi dari prasasti Kanaka Medinindra-nya Aditya Warman. Jadi tadi itu beranjak dari apa namanya prasasti yang prasasti yang mana? Yang di Kumburajo. Kumburajo. Gitu. Oke. Nah, untuk marketingnya, iya, maksudnya bagaimana nanti novel ini Segala di Sab Langit ini ya bisa dibaca oleh semua orang lah. Apa strateginya dari untuk Untung sendiri? Pertanyaan saya juga bingung. Tapi yang jelas ya seperti yang saya omongkan di awal, saya tidak menulis atau tidak mengulang narasi sejarah yang kemudian dialih
bentukkan dalam bentuk sebuah novel, narasi sejarah yang ada. Tapi saya menulis walaupun berlatar sejarah, tapi sesuatu yang mungkin sebelumnya belum ditulis orang atau memang bahkan dianggap tabu untuk diungkapkan seperti itu. Ya, kemudian saya juga nggak tahu, tiba-tiba novel saya alhamdulillah masuk 10 besar Kusala Sastra, nominasi Kusala Sastra Khatulistiwa. Semoga menang. Mari kita doakan bersama. Oke, kalau misalnya Loh, ya kalau saya dapat Kusala Sastra Khatulistiwa ini berarti saya orang pertama yang dapat Kusala Sastra Khatulistiwa ini untuk orang Minang dalam 15 tahun terakhir. Terakhir Gus TF. Aliza 20 tahun lagi. Dan ini kalau tidak salah untuk novel pertama yang berlatar padi ya. Karena setahu saya nggak ada novel, yang ada drama. Ya. Iya, Bang. Setahu saya itu jadi. Ya, barangkali ya. Ya, yang saya ingat nggak ada itu yang novel yang berlatar padi. Ya, misalnya di dan film. Yang naskah drama Dahor. Oh, daun ya. Ya, yang jelas. Jadi yang novel baru ini ya. Mungkin Aliza tahu itu. Aliza. Ya, iya. Aliza tahu. Apa benar ini novel pertama yang berlatar padri? Ada nggak yang lain, bro? Kalau ingat. Tes dulu deh ya. Wih, masuk live video kita. Kalau untuk novel yang berlatar padri saya kurang tahu juga. Yang memang konsepnya itu ya. Setelah garapan sebelum garapannya segala yang disamanya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya kamu yuk kurang tahu juga. Kayak emang nggak ada gitu. Yang betul-betul konsen untuk penggarapan padri beberapa tahun belakangan. Tapi kalau udah novel percintaan banyak ya. Dari kecil yang lain tuh. Jadi kalau memang seperti itu ya selamatlah begitu. Jadi pionir, ya. Jadi pionir untuk novel yang latar belakang pagi. Apa sih lagi? Boleh tak boleh. Ada udah tinggal ya. Kita mengucapkan selamat kepada Datuk ya. Karena ada Datuk kebetulan kita memang salah satu yang kerjasama sama Bentang Pustaka di lini buku dan apresiasi dari pembeli dan peminat buku segala yang Isap Langit itu salah satu yang terbanyak untuk penjualan buku-buku yang diterbitkan di di skala sastra. Kan ada beberapa buku sastra atau beberapa buku serius yang diterbitkan oleh penulisnya dari gitu. Kita salah satu yang terbanyak yang dijual di ini buku. Keren ya. Ini promosi untuk Stepa. Di Stepa buku itu tersedia. Kami rekanan partner. Oke, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bang Liza. Sepertinya ada pertanyaan dari Kak Eka Delanta. Ada pernyataan. Selamat malam Mbak Eka Delanta. Salam kenal.
kata Mbak Eka, menariknya lagi tidak ada tokoh dalam novel ini yang hanya hitam atau putih. Keduanya memiliki sisi gelap dan terang itu. Kebudayaan tak selalu baik. Begitupun agama bisa bikin manusia lupa nurani. Ini pernyataan dari Kak Eka Dewanta. Mohon maaf Kak, saya tidak butuh kenal, tidak terkenal. Nah, itu ada. Atau ada pertanyaan lain? Sebelum kita tutup nih, apa tuh? Biasanya ini kan banyak penulis nih, saya kan mau tahu juga sebenarnya. Ketika kita menulis kemudian sampai ke penerbit terdekat, seberapa jauh keterlibatan penulis sampai bukunya kemudian hadir atau terbit. Seberapa jauh Bang Pinto terlibat dalam segala lisan langit ini ketika dia sudah sampai di penerbit? Ya, ya pasti saya terlibat praproduksi itu bahkan sampai masa pre-order. Misalnya seperti tadi, saya juga dilibatkan dalam bagaimana tampilan atau desain cover. Kemudian ya karena di dalam ada tim khusus seperti itu yang penerbit itu, bahkan sampai flyer untuk media sosial kadang saya ada dilibatkan. Misalnya, apakah benar datanya seperti ini, misalnya seperti itu, atau sinkron nggak dengan konsep atau apa yang ingin saya sampaikan di novel seperti itu. Bahkan ada beberapa dokumen ya misalnya seperti Rumah Gadang atau apa yang diminta oleh tim promosi atau pemasaran Bentang untuk saya kirimkan ke mereka. Nah, sebenarnya kerja seperti itu dengan penerbit itu yang salah satu yang bikin saya senang atau puas, daripada misalnya saya sebagai penulis setor naskah, tanda tangan kontrak, kemudian diedit, oke, sudah selesai. Tapi karena dilibatkan terus seperti itu, akhirnya ya saya cukup berbahagia, sangat berbahagia ada di bawah naungan penerbit ini seperti ini. Kemudian Bang, ini apa namanya? Ini rasa penasaran saja semua. Saya sudah baca dulu Cepu Terbawa. Tidak salah itu latar belakangnya bukan itu PRRI kalau misalnya. Bang Pinto orang Minang. Ada beberapa dari 3 bukunya yang saya baca itu banyak menggunakan diksi-diksi yang tanda kutip biasa kita tahu namanya apa, diksi keminangan lah. Sepertinya apa ada yang mau disampaikan bahwasanya Sumatera, orang Minang itu masih hadir di hari ini. Tapi saya tidak tahu apakah benar seperti dugaan saya seperti itu, gitu kan? Banyak sekali diksi-diksinya yang membawa, misalnya seperti nama-nama tokoh, kemudian ada diksi-diksi lain yang kata yang memang bagi saya itu sangat familiar sekali, walaupun kemudian itu di Indonesia kan, tapi itu sangat familiar. Tapi kemudian segala di langit ini cukup menarik bagi saya. Menariknya begini, jalan cerita kemudian kata-katanya jauh meledak-ledak daripada 2 novel sebelumnya. Jauh meledak-ledak. Saya bahasakan itu saja, jauh meledak-ledak. Terkesan sangat lugas.
ya tidak bertele-tele untuk menggambarkan peristiwa ke peristiwa. Nah, apa sebenarnya? Jadi teman-teman yang lain mungkin nanti akan baca, gitu kan? Ya, belilah membaca, gitu kan? Kenapa? Ya, apakah benar asumsi saya ini novel yang meledak-ledak dibanding dua novel sebelumnya? Tapi sebenarnya saya merasa Bang Pinto merubah gaya. Saya saja yang merasa. Saya merasa Bang Pinto merubah gaya. Gitu. Tapi apa sebenarnya yang terjadi ketika proses ini terjadi? Walaupun tadi saya ceritakan sebenarnya, gitu kan. Tapi dari dua novel sebelumnya, kemudian hadir segala yang di sebelah, saya merasa ada yang ya gaya yang berbeda itu sebenarnya ya dulunya itu bukan gaya Bang Pinto. Itu perasaan saya, gitu. Tapi itulah apa sebenarnya terjadi ketika ini proses ini berjalan. Apa ya? Ini sebenarnya juga menyangkut proses kepengarangan saya atau kepenulisan saya. Di satu sisi, saya adalah orang yang sangat penasaran dan sangat tidak berpuas hati dengan teknik penulisan yang itu saja. Akhirnya saya selalu mencari teknik-teknik penulisan yang baru yang saya anggap itu menantang. Nah, salah satu dampak atau korban dari pencarian teknik penulisan itu ada pada novel Jemput Terbawa. Itu saya benar-benar hanya terfokus, maksudnya jadi perhatian besar itu dengan teknik penulisan. Bagaimana saya mampu atau mengaburkan dua tempat yang berbeda dalam satu narasi yang utuh misalnya, atau dua timeline waktu yang berbeda dalam satu nafas narasi seperti itu. Nah, akhirnya ya resiko itu saya tanggung ya dalam isi atau intensitas cerita akhirnya tidak jadi begitu kuat. Saya sendiri juga menyadari itu pada akhirnya. Nah, kemudian ya karena saya sudah berpuas diri atau sudah selesai pada novel sebelumnya masalah teknik penulisan. Pada novel Segala yang di Sablangit ini teknik penulisannya malah tidak jadi bagian utama yang penting yang harus saya cari. Saya malah sibuk mencari apa yang harus, narasi seperti apa yang tepat untuk menceritakan ini, untuk mengangkatnya ke permukaan. Nah, karena narasi dan data-data itu sudah cukup, ketika saya mulai menuliskannya, akhirnya saya menyadari sendiri, ini memang juga beberapa kali ada masa pengeditan. Oh, ini saya memang harus begitu lugas, harus dengan nafas yang begitu cepat dalam kalimat atau penulisannya. Ini tidak cocok dengan yang mendayu-dayu, dengan penggambaran peristiwa yang begitu melankolik, penggambaran pemilihan kalimat atau metafor yang penuh dengan nilai moral yang harus dijaga seperti itu. Akhirnya saya harus menuliskan apa yang seharusnya saya tuliskan misalnya. Akhirnya kesannya ya seperti yang Bang Yung bilang tadi, itu meledak-ledak. Bahkan beberapa kali saya berdebat dengan editor saya, oh ini terlalu vulgar katanya kan. Ini terlalu cabul misalnya. Tapi ya kemudian saya diskusikan, ini tidak mungkin dengan kata yang bermanis-manis misalnya.
Masa saya harus menggambarkan menggambarkan sebuah peristiwa pengebirian dengan kata yang begitu manis, misalnya seperti itu. Nah, tidak cocok saya rasa. Akhirnya ya, ini salah satu konsekuensi yang pilihan atau cara bercerita yang tepat yang kemudian saya temukan. Saya juga tidak menetapkan atau apa, oh ini akan bertahan sampai berikutnya. Mungkin novel saya yang berikutnya akan berbeda lagi cara penulisan yang saya lakukan seperti itu. Oke, kita ke Kak J. Soal segala hisap langit dari sampaikan sesuatu lah, Bang Pinto. Soal segala hisap langit dari apa yang sudah Kak J baca, ya? Start, saya datang, Start. Nanti kita bisa bincangkan itu, Start. Kita bisa bincangkan itu. Silakan aja. Tadi apa, Bang? Sampaikan sesuatu ya. Sesuatu kayak gimana, Bang? Setelah aku baca ini gitu, iya. Aku mau menyampaikan sesuatu, Bang. Setelah aku baca novel Abang ini, kan pertama nih aku kira ini novel erotis gitu kan. Pertama, ya seriusan ini. Awalnya kayak gitu, aku kira ini novel erotis soalnya banyak banget bagian yang ngebahas itu kan. Tapi ternyata enggak juga. Ada erotis-erotisnya. Tapi karena Abang bilang ini latarnya sejarah, jadi ini lebih ke kayak novel sejarah aja. Asik sih, Bang. Aku memuji nih, Bang. Asik novel Abang. Itu yang mau aku sampaikan. Bang Andi. Ya sama dengan J, novelnya asik, dibaca tidak bisa dibaca cepat. Dulu kalau nggak salah Bang Minto pernah mau mencantumkan di judulnya itu novel sekali duduk. Karena emang iya bisa dibaca sekali duduk. Saya aja udah 3 kali bacanya. Itu belum lagi baca draftnya awal-awal dulu. Yang udah jadinya udah 3 kali dibaca ya. Karena asik bacanya. Lengah-lengah tuh asik. Dan pilihan itu novel ini juga bisa memantik kita untuk berpikir apa yang selama ini tidak kita pikirkan, terutama saya tentang sejarah Penang Badri. Jadi ada beberapa hal yang semacam apa kan katakanlah memberi inspirasi. Gimana kalau sejarah Padri itu ternyata berjalan seperti ini. Setelah membaca novel itu banyak hal yang saya pikirkan, dan moga-moga nanti jadi karya tulisan juga ya. Karena setelah membaca itu ini saya semacam punya visi lain terhadap jalannya sejarah Sumatera Barat pada awal-awal abad ke-19 itu. Ada banyak hal yang kemungkinan yang saya lihat, mungkin ini kayak dulu kayak gini nih mungkin, atau ini kayak gini, ini nggak betul nih ya. Jadi banyak lah memberikan inspiratif lah bahasa umumnya. Motivatif. Ayo baca. Nih, kalau bicara baca, Bang Randi lah Bali. Kalau Bali ya. Tanya salah Bali tadi. Tadi keren gitu. Kalau Bali. Oke. Selamat datang Ustaz. Kok ditolong Ustaz Bang? Mangga tiba tuh ambe. Ustaz namanya sudah Alum. Tapi minimal di Sepa ada harga 59.000.
Ada siapa lagi tadi keren? Hah? Di buku ada jual, di mereka ada banyak, di mana ada. Nah, gitu kan. Mungkin semacam apresiasi dulu itu Bang Pinto. Terima kasih Bang Uwo. Sekali lagi selamat untuk Radio Pemulu atas segala yang diisap langit. Ini sebuah kehadiran bacaan baru ya dalam busana literasi kita di Indonesia, saya kira, karena novel ini sedang bertarung di pusara sastra ya. Bersama Pak Bimo. Bersamaan dengan Ya. prosa saya. Secara politik ini saingan saya. Secara politik sastra kompetitor ini mana tuh. Tapi apapun itu yang terasa oleh saya bahwa capaian-capaian pintu anugerah kalau di Minangkabau ada Pangulu ini memang dari waktu ke waktu menampakkan dinamika yang menghangatkan hati gitu ya. Angin hati kok dulu maknanya mah. Angin hati de iri, kemudian angin hati de ada suasana baru gitu, dalam capaian penulisan. Baik, saya membaca novel ini secara skimming ya. Belum membaca berulang-ulang seperti yang dilakukan Randy dan kawan-kawan, karena begini, yang saya kejar dari pembacaan skimming itu adalah metafora yang dimainkan oleh penulis gitu. Dari judul itu sudah memainkan metafora yang mengharuskan kita selaku pembaca untuk sedikit berpikir gitu ya, mengejar pesan yang ingin dimainkan oleh penulis, segala yang diisap langit. Pada diskusi sebelumnya, penulis sedikit menggambarkan proses kreatif, bagaimana kata langit dipakai gitu untuk mengilustrasikan dominasi pandangan-pandangan yang diproduksi dari langit gitu. Bisa saja agama, bisa saja ideologi keminangkabauan yang memang sampai hari ini seperti sajak langit saya tak nanya ketika bumi menghantam turun gitu. Sejak dari peristiwa itu memang akar sejarahnya tidak lagi bisa kita pastikan keberadaannya gitu. Tapi yang jelas keminangkabauan yang diangkat oleh novel ini membuka pintu baru gitu, kita untuk melihat. Ya misalnya bincang-bincang di Lapau, Minangkabau ini ranahnya metafora gitu. Ya, dari judul, dan ternyata memang tokoh-tokoh di dalamnya pun juga bermain metafora gitu. Sampai ke ranjang masih bermetafora. Gitu. Ya ini yang menarik saya kira, bagaimana penulis menurut saya ya berjuang untuk mengeksplorasi metafora-metafora sampai ke hal-hal yang pada mulanya itu vulgar. Tapi dari beberapa pembaca saya simak, justru yang tertangkap keberanian penulis untuk keluar dari metafora itu dan sedikit vulgar gitu. Apakah itu juga yang sengaja dalam kreativitas itu sah-sah saja menurut saya. Dan itu kekayaan yang juga bisa kita nikmati di novel ini. Saya kira itu, sekali lagi selamat atas segala yang diisap langit. Dan banyak diksi-diksi baru yang kemudian hidup lagi, gitu. Seperti tadi Sarang Tampuo, gitu. Diksi yang SRT, Sarang Tampuo. Ada Sarang Tampuo, ada kelapa nyur daging, kelapa nyur gading. Dan itu kalau kelapa nyur gading itu di karya-karya
takwis itu ditemukan kelapa kerambinan tidak tinggi bana 4 tahun tupai memanjit anu sampai ke buahnya. Ya, tupai tentu saja gitu. Tapi bagi bujang selamat sampai tagak sampai gitu. Nah, serang tempua itu di bawah. Tambahan kabul. Ya, Oh, Pagina, oke. Kan jelas tuh. Nah, jadi ini permainan coding ya, apa ini sebenarnya? Untuk membongkar makna sesungguhnya, makna verbalnya, memang diperlukan disiplin ilmu lain ya, sehingga dia komprehensif untuk jelaskan. Ya karena begini, rumah gadang yang dalam diskusi sebelumnya juga sudah diungkap, ini kan rumah gadang itu kamarnya kecil, terbuat dari papan, dari kayu, dari anyaman bambu, dan itu tidak kedap suara gitu. Nah, bagaimana kemudian ketika sepasang itu kan memunculkan suara-suara yang mungkin dalam imajinasi kekinian itu memunculkan pertanyaan gitu. Saya ingin tahu. Nah, segala yang diisap langit memunculkan metafora itu untuk ternyata begini ya orang lama mengatasi polusi suara gitu ya, dimainkan dengan metafora. Ya menggembirakan ya. Saya kembalikan dulu. terima kasih Ustaz. Apa ini? Apa namanya? Memang mengembirakan. Apa yang di dalam segala resep langit ini pertama memang berbeda dari novel sebelumnya. Bang Pinto dengan segala keberaniannya, apa namanya, dengan ledakan-ledakan yang ada, kalau menurut saya, ya kalau saya membacanya, ya asik-asik aja, asik-asik aja. Maksudnya asik-asiknya adalah ya nugas saja gitu kan. Kemudian bilang tadi saya bertemu kembali dengan diksi-diksi lama yang kalau dulu ya mau bilang sarang tempua lah, yang macam-macam gitu. Nah, kayak ada yang mau sampaikan? Kalau ada Cuma penasaran saja sih karena belum baca ya, saya belum punya bayangan soal yang dalamnya itu seperti apa. Cuma kalau kita misalnya teman-teman yang membaca karya siapa? Jenar. Nah, kalau itu kan misalnya juga banyak sekali muncul diksi-diksi vagina, page dan yang lain begitu ya. Dan itu biasa, dan itu dengan penuh, kalau Jenar dengan penuh kemarahan gitu loh. Nah, saya tidak tahu di novelnya Pinto ini apakah misalnya diksi-diksi itu muncul dengan erotis begitu loh. Artinya bisa seperti kalau ibu menggambarkan itu kan kayak memunculkan apa gitu. Tapi kalau Jenar itu kan dia munculnya itu kita marah membacanya itu, karena kan dia bisa itu karena terjadi pelecehan seksual dan yang lain gitu loh. Kayak anak itu sebentar untuk topik nih dari tadi mikir. Itu katanya yang si makmum akan siurih di masa Fajri itu kan bukan seperti sekarang tapi ada opium gitu ya. Nah, opium itu bukannya diisap atau bagaimana? Itu bisa berterima nggak sih dari logikanya? Memang apakah ya misalnya orang punya siri kok pakai opium? Karena setahu aku opium itu kan diisap atau ada asapnya gitu. Gitu. Ya, sepengetahuan saya tidak hanya dihisap seperti itu, tapi juga kalau sekarang yang saya dapat kalau sekarang kayak sada itu kayak apa? Kapur, ya yang kayak beda kayak gitu. Nah, ada memang yang dibikin seperti itu, yang memang khusus atau untuk dicampur dengan kalau siri yang sekarang bentuknya kerucut itu kan ada sada di sini, dalam ada pinang seperti itu. Nah, pada yang untuk pada tempat seperti itu yang kemudian yang saya dapat ceritanya. Dan memang
ada tempatnya yang memang kayak tempat sada bulat kecil, kayak apa, tempat salak salak apa, kayak tempat obat dari logam seperti itu. Dan ada memang apa, sebuah rumah gadang itu menjadikannya sebagai benda pusaka, tapi ternyata itu adalah tempat opium, apa, olahan opium, olahan candu sebenarnya. Baik, terima kasih kawan-kawan hadirannya. Segala riset langit ini ternyata memunculkan banyak berpijak dari fakta-fakta sejarah seperti perdagangan opium, kemudian seperti apa rumah gadang keberadaannya di hari itu, peran perempuan, kemudian peran laki-laki, apakah dia sebagai nenek mama dan segala macam. Kemudian juga fakta-fakta pembunuhan yang terjadi di masa itu, yang kalau dibilang oleh Bang Randi tadi, di masa itu ya kalau hari ini kita memakai ukuran moralitas yang ada, itu akan akan kita sebut dengan kata biadab. Dan di hari itu ya pembunuhan dan pembantaian atas nama agama, atas nama adat ya terjadi ya dengan segala kenormalannya yang ada di hari itu. Silakan beli segala riset langit, jangan dipinta karena Bang Vito 3,5 tahun membuatnya. Jangan dipinta, kasihan. 59.000, hanya 59.000. Ya. 2 rokok jarum tuh. Tidak, Ustaz, rokok masih apa, Ustaz? Masih yang pakai apa, Ustaz? Masih pakai kemanyan kan? Oke, terima kasih kawan-kawan sekalian. Penutup dari saya, sebuah quote dari Raja Prancis yang terkenal, Napoleon Bonaparte. Nah, sejarah adalah seperangkat kebohongan yang disepakati. Napoleon Bonaparte.